Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang mengisahkan mimpi Rasulullah bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mimpi Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi Rasul dalam hadis ini syarat pelajaran berharga bahwa manusia kelak akan memanen dan mengetam tanaman amal yang ia tanam di dunia. Perilaku jahat manusia di dunia ada balasannya, kebajikan ada ganjarannya. Sahabat Nabi bernama Samrah bin Jundub mengisahkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam?" Jika ada orang yang bermimpi, ia akan menceritakan mimpinya itu pada Rasul, dan Rasul akan berujar, "Masya Allah." Suatu hari beliau bertanya pada kami, "Di antara kalian, apakah ada yang bermimpi?" Kami menjawab, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tetapi aku tadi malam bermimpi. Aku didatangi dua orang lelaki. Keduanya memegang tanganku dan membawaku keluar ke bumi suci. Tiba-tiba ada seorang lelaki sedang duduk dan seorang lelaki sedang berdiri. Lelaki yang berdiri itu memegang besi. Ia menancapkan besi itu pada rahang lelaki yang duduk hingga tembus ke tengkuknya, lalu melakukan hal yang sama pada rahang yang satunya. Kedua rahangnya itu remuk menjadi satu. Rahangnya pulih kembali seperti sedia kala, dan lelaki itu kembali melakukan penyiksaan itu lagi. Aku bertanya, "Apa ini?" Kedua lelaki itu berkata, "Ayo lanjutkan perjalanan." Kami meneruskan perjalanan hingga bertemu lelaki bertelentang bertumpu pada tengkuknya. Di atas kepalanya ada lelaki berdiri memegang batu cadas atau batu keras dan sangat licin. Kemudian menjatuhkan batu itu tepat pada kepala orang yang terlentang itu. Jika batu itu mengenainya, kepala itu akan hancur. Lelaki yang berdiri itu memungut kembali dan tidak kembali pada orang yang terlentang kecuali untuk melumat kepalanya. Kepala itu lalu kembali pulih dan lelaki itu melumatnya lagi. Aku bertanya, "Apa ini?" Kedua lelaki itu berkata, "Ayo lanjutkan perjalanan." Kami meneruskan perjalanan menuju lubang seperti tungku. Atasnya sempit, bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Ternyata di dalamnya ada lelaki dan perempuan telanjang. Mereka dijilat nyala api dari bawah. Jika nyala itu mendekat, mereka naik sampai hampir keluar. Jika nyala itu padam, mereka kembali lagi ke bawah. Aku bertanya, "Apa ini?" Kedua lelaki itu berkata, "Jalan terus." Kami meneruskan hingga sampai pada sungai dari darah. Di dalamnya ada lelaki berdiri dan di tengah sungai ada lelaki membawa batu. Ia menghadap pada lelaki yang ada di dalam sungai.
Jika lelaki yang ada di dalam sungai hendak keluar, ia melemparnya dengan batu pada mulutnya hingga kembali ke dalam sungai seperti sedia kala. Aku bertanya, apa ini? Kedua lelaki itu berkata, ayo lanjutkan perjalanan. Kami meneruskan hingga sampai di taman yang hijau. Di dalamnya ada pohon yang besar. Di bawahnya ada orang tua dan anak-anak kecil. Tiba-tiba ada lelaki dekat dengan pohon itu membawa api dan menyalakannya. Kedua lelaki itu membawaku naik pohon dan memasukkan aku pada sebuah rumah yang tidak pernah kulihat sama sekali. Ada yang lebih baik darinya. Di dalamnya ada orang tua dan anak-anak kecil. Kedua lelaki itu membawaku naik dan memasukkan aku pada rumah yang lebih baik dan lebih utama dari rumah sebelumnya. Aku katakan, kalian berdua telah membawaku berkeliling malam ini. Kabarkanlah kepadaku apa yang telah aku lihat. Keduanya kemudian menjawab, baik, yang engkau lihat dihancurkan rahangnya adalah seorang pendusta. Ia berbicara dengan kedustaan. Kedustaan itu terus dibebankan kepadanya sampai setinggi ufuk. Ia akan disiksa demikian sampai kiamat. Sedangkan orang yang diremuk kepalanya adalah orang yang diajari Allah Al-Quran. Ia tidur tidak membacanya pada waktu malam dan tidak mengamalkannya pada waktu siang. Ia disiksa sedemikian sampai hari kiamat. Adapun yang engkau lihat dalam lubang, mereka adalah para pezina. Yang engkau lihat di sungai adalah para pemakan riba. Sedangkan orang tua yang ada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim, dan anak-anak kecil di sekitarnya adalah anak-anak manusia. Yang menyalakan api adalah malaikat penjaga neraka. Rumah yang pertama adalah rumah orang-orang beriman pada umumnya. Adapun rumah ini adalah rumah para syuhada, dan aku adalah Jibril. Ini adalah Mikail. Sekarang angkatlah kepalamu. Aku lalu mengangkat kepalaku. Tiba-tiba aku melihat istana seperti awan. Keduanya kemudian berkata, itu adalah rumahmu. Aku berkata, perkenankan aku memasuki rumahku. Jibril berkata, engkau masih memiliki sisa umur yang belum engkau lalui dengan sempurna. Jika engkau telah melewatinya dengan sempurna, maka engkau akan memasuki rumahmu.